Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahmawati, NPM A1G019-052 dari semester 3C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Konsep Dasar Politik dan Bela Negara yang diampu oleh Bapak Panus Sutiono, MPD. Di sini saya mengambil tema yaitu siapa feodal dan proletar menurut pemikiran Karl Marx. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, marilah kita mengetahui terlebih dahulu siapa itu Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner Jerman. Lahir pada tanggal 5 Mei 1818 dan meninggal pada usia 64 tahun pada tanggal 14 Maret 1883. Teori klasik ini merupakan teori yang berdasarkan pemikiran bahwa sejarah dari segala bentuk masyarakat dari dahulu hingga sekarang adalah sejarah pertikaian antar golongan. Marx beranggapan bahwa meskipun gejala-gejala historis adalah hasil dari mempengaruhi berbagai komponen, namun pada analisa terakhirnya hanya ada satu independensi variabel, yaitu faktor ekonomi. Segala sesuatu, ilmu-ilmu pendidikan maupun ilmu politik itu bertopang pada faktor ekonomi. Ada beberapa unsur dalam kelas sosial yang harus diperhatikan. Yang pertama, tampak betapa besarnya peran teori kelas yang perlu diperhatikan. Tampak betapa besarnya peran segi struktural dibandingkan dengan segi kesadaran moralitas. Pertentangan antara buruh dengan majikan bersifat objektif karena berdasarkan kepentingan objektif yang didasarkan kedudukan mereka masing-masing dalam proses produksi. Kedua, karena kepentingan kelas pemilik dengan kelas buruh secara objektif bertentangan, mereka juga akan mengambil sikap dasar yang berbeda terhadap perubahan sosial. Yang ketiga, dengan demikian menjadi jelas mengapa bagi Marx setiap kemajuan dalam susunan masyarakat hanya dapat tercapai melalui revolusi. Kemudian kita memasuki pembahasan inti, yaitu siapa feodal menurut pemikiran Karl Marx. Marx menggunakan istilah itu pada abad ke-19 dalam analisisnya tentang perkembangan ekonomi dan politik masyarakat, menggambarkan feodal atau lebih biasanya disebut dengan masyarakat feodal atau cara produksi feodal sebagai tatanan yang datang sebelum kapitalisme. Bagi Marx, apa yang didefinisikan feodalisme adalah kekuatan kelas penguasa atau aristokrasi dalam kendali mereka atas tanah yang subur, yang mengarahkan masyarakat kelas yang didasarkan pada eksploitasi petani yang bertani di tanah ini, biasanya di bawah perbudakan dan tenaga kerja, hasil bumi dan uang sewa. Marx dengan demikian mendefinisikan feodalisme itu terutama berdasarkan karakteristik ekonominya. Dia juga menganggapnya sebagai paradigma untuk memahami hubungan kekuatan antara kapitalisme dan para pekerja upahan. Di masanya sendiri, dalam sistem prakapitalis, jelas bahwa kebanyakan orang tidak dapat mengontrol nasib mereka sendiri
di bawah feodalisme. Misalnya, budak harus bekerja untuk tuannya. Kapitalisme tampaknya berbeda karena orang secara teori bebas untuk bekerja untuk diri sendiri maupun untuk orang lain sesuka mereka. Namun sebagian besar pekerja memiliki sedikit kendali atas kehidupan mereka, seperti budak feodal. Beberapa ahli teori Marxis telah menerapkan label, misalnya Eric Schwab telah menerapkan label ini untuk memajukan masyarakat non-Eropa, untuk memasukkan masyarakat non-Eropa kelompok feodalisme bersama-sama dengan kekaisaran Cina dan Inka Columbus disebut sebagai surganya dunia. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu siapa proletar menurut Karl Marx. Dalam pemikiran Karl Marx ini adalah kelas kedua dalam stratifikasi sosial yang diciptakannya. Proletar adalah kelas yang menerima gaji pertama, yaitu dari kelas majikan. Mereka bekerja guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sedang kelas majikan bekerja mencari untung dan meraup laba. Kelas proletar sering menjadi target eksploitasi para majikan yang berorientasi pada kapitalis ini. Untuk itu mereka sering diperas tenaganya dan diberikan gaji dengan rendah oleh para majikan tersebut guna meraup keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Para proletar ingin hidup mereka dengan tenang, maka dia yang hidup bekerja akan mengalami alienasi atau keterasingan. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga harus menumpang pada para pemodal. Kemudian mereka menciptakan barang dengan nilai lebih. Nilai lebih ini didapat dari nilai barang dikurangi oleh seluruh nilai hasil produksi dan menciptakan untung. Oleh karena itu, proletar yang kehilangan kebebasannya akan memprotes tirani kapitalis tersebut dengan demonstrasi dan hal-hal yang diperlukan. Namun, para kapitalis tersebut akan menolaknya karena mereka di pihak pemerintah. Karena merekalah yang memberikan kekayaan kepada pemerintah, terutama negara-negara yang menganut paham liberalisme. Pasca pemerintah tidak mengimbangi hak-hak dari kaum proletar tersebut dan mengejar untung dari para majikan tersebut, maka sebuah gerakan anarkisme akan terjadi dan akan menciptakan sebuah revolusi. Pasca revolusi ini, maka terciptalah perubahan dari kapitalisme menuju ke masyarakat menuju ke pemerintahan yang sosialis yang mendukung terhadap kaum proletar. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya mengenai siapa itu proletar dan feodal pada pemikiran Karl Marx. Mohon maaf sekali apabila banyak terdapat kesalahan dari perkataan maupun penjelasan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam berbagai hal. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye.